Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatin rabbih ahada. Al-ayah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, kudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini, maghrib di bulan Syawal, maghrib pertama pada hari Sabtu, pada kajian rutin kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita dalam kebaikan, menetapkan hati kita dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan hati kita dalam syariat Islam yang insya Allah itu adalah perkara yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habib Allah wa Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada risalah yang dibawanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada maghrib hari ini beserta dengan seluruh keluarga kita, Allah catat sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita ditempa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka inilah saatnya perjuangan yang sebenarnya. Inilah saatnya pertempuran yang sebenarnya. 11 bulan ke depan adalah ujian hidup yang sebenarnya. 11 bulan ke depan adalah ujian iman yang sebenarnya. 11 bulan ke depan adalah ujian istiqomah yang sebenarnya. Kalaulah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah kita di bulan Ramadan, karena memang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang luar biasa kepada umat Islam, sehingga kita mampu melihat bagaimana orang-orang Islam berbondong-bondong, berlomba-lomba di dalam beramal ibadah di bulan Ramadan. Namun saringan sebenarnya sekarang diawali di bulan Syawal ini. Inilah saringan sebenarnya. Siapa di antara mereka yang benar-benar tergolong orang-orang yang beriman? Siapa di antara mereka tergolong orang-orang yang hanya ikut-ikutan? Sekaranglah pembuktiannya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama para jamaah Masjid Al-Falah ini kembali mengistiqomahkan segala aktivitas Ramadan kita. Para sahabat pun seandainya mereka diberitahu tentang kemuliaan bulan Ramadan, tentunya mereka menginginkan bulan Ramadan itu seterusnya. Kita mari jadikan bulan-bulan setelah Ramadan ini adalah bulan Ramadan juga, dalam bentuk
kualitas amal ibadah kita. Yang punya kebiasaan mengistiqomahkan membaca Al-Quran, mari tingkatkan, setidaknya pertahankan. Yang punya kebiasaan beriktikaf di dalam masjid, mari teruskan. Yang punya kebiasaan gemar memberi di bulan Ramadan, gemar berbagi, bersedekah, memberi makan, mari kita teruskan. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kita meneruskan aktivitas Ramadan kita di bulan Syawal dan seterusnya. Bahkan kita berharap Allah memberikan kita kekuatan agar kita bisa mengistiqomahkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini sampai dengan Sya'ban tahun depan. Karena inilah pembuktian yang sebenarnya. Siapa di antara mereka yang sukses mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, maka akan terlihat dari aktivitas ibadahnya, dari kekuatan iman dan takwanya. Bagi mereka yang ibadah Ramadannya biasa-biasa saja, bisa jadi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bagi mereka yang sedang berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan, insya Allah di bulan Syawal dan seterusnya akan ada pembuktiannya. Harapannya kita memang diperjumpakan kembali, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Itu harapan dan doa kita, karena kita sudah paham, sudah yakin dengan kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Namun sekali lagi, dalam menyambut bulan Ramadan tahun depan, mari persiapkan diri kita mulai dari sekarang, mulai dari Syawal ini. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari penggemblengan kita selama bulan Ramadan. Hasil dari pembelajaran di bulan Ramadan, hasil dari penguatan di bulan Ramadan, insya Allah bisa kita rasakan sekarang dan seterusnya sampai dengan Sya'ban bulan depan. Orang-orang yang meyakini kemuliaan bulan Ramadan, yang diantaranya dari sisi pahala saja, pahala bulan Ramadan berlipat ganda. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, maka Allah akan memberikan pahala setara ibadah wajib. Dan siapa yang melaksanakan ibadah wajib, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, terserah Allah. Bahkan ada suatu amalan yang luar biasa yang di bulan Ramadan menjadi sebuah ciri khas, yaitu saum, berpuasa. Yang puasa bulan Ramadan juga memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ibadah saum satu-satunya amal ibadah yang Allah saja yang memahami balasannya, Allah saja yang memiliki balasannya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam ibadah-ibadah yang lain, Allah beritahu kepada kita bagaimana balasannya. Bagaimana balasan ibadah salat berjamaah 27 derajat, bagaimana balasan amal sedekah dilipat gandakan 100, 700, bagaimana ibadah-ibadah yang lain Allah beritahukan bagaimana pahalanya. Tapi ibadah saum, Allah menyampaikan, saum untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini ibadah rahasia, ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu kalau saum kita benar, dan hanya Allah saja yang tahu bagaimana balasannya. Maka sekarang di bulan Syawal teruskan saumnya. Di bulan Ramadan kemarin dengan saum kita mampu menahan diri, menahan hawa nafsu. Maka saum sunnah kita di bulan-bulan selanjutnya kita pun berharap mampu mengendalikan diri kita,
mampu menahan nafsu kita. Pengendalian diri ini adalah upaya kita di dalam mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yang insya Allah kalaulah kita berhasil mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka kecenderungan nafsu itu akan membawa kita hanya kepada kebaikan, nafsul mutmainah. Kalaulah kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu yang lain dengan menjaga diri kita dari lapar dan dahaga selama siangnya, dan juga dari syahwat selama siangnya, insya Allah terbiasa kita mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, akan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedepannya insya Allah kita akan membahas kembali tentang tauhid. Orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki keyakinan. Dia dikatakan mengimani adanya Allah, maka dia meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, baik dengan hatinya, baik dengan lisannya, baik dengan perbuatannya. Orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang melebihi khaliknya, tidak ada satu makhluk pun yang melebihi penciptanya, tidak ada satu makhluk pun yang melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan itu ia akan terus jadikan sebuah pedoman kehidupan di dalam menjalani segala aktivitas amal ibadah. Dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang mampu dia lakukan, semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini, apapun bentuk kejadiannya, dia yakin semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah, jika Allah menginginkan, menghendaki, jika Allah mentakdirkan, dan jika Allah memberikan izinnya, kedepannya kita akan kembali belajar tentang tauhid, tentang akidah Islamiyah, tentang iman, tentang asmaul husna, dan tentang ma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi apa yang insya Allah kita kerjakan, dan menjadikan segala bentuk ikhtiar kita ini dicatat sebagai amal soleh dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari saya sebagai manusia, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Terakhir dari saya pribadi beserta dengan istri menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Taqabbalu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jalanallahu minal aidina wal faidin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan, menerima saum kita selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum manafsi bitaqallah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.